Bismillahirrahmanirrahim. Kami Ramlan Muhammad Taufikur Rahman dan Muhammad Rafikur Rahman memulai melaksanakan penulisan tentang karya Naksabandiah di bumi Nusantara. Tarikat Naksaban pada maknanya berarti ukiran yang berpahat, dan maksudnya adalah mengukir kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati sanubari sehingga dirinya benar-benar terpahat dalam pandangan mata hati, yakni pandangan basirah. Berdasarkan catatan Wikipedia, tarikat ini pertama kali muncul pada abad 14 Masehi di Turkistan. Pencetusnya bernama Muhammad bin Muhammad Bahauddin Al-Bukhari yang kemudian mendapat gelar Syah Naksaban. Dia dilahirkan tahun 618 Hijrah dan meninggal tahun 719 Hijrah, atau hidup antara 1317 sampai 1389 Miladiah. Sabilus Syalikin 133, silsilah dan perkembangan tarikat Naksabandiah. Bahauddin Naksabandi atau Bahauddin Naksabandi dari berbagai sumber. Silsilah tarikat Naksabandiah secara lengkap sebagai berikut. Fuad Said dalam bukunya Hakikat Tarikat Naksabandiah, Pustaka Al-Husna Baru, Jakarta 2005, halaman 39. Yang pertama adalah Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi, dilanjutkan oleh Qasim bin Muhammad, dilanjutkan oleh Imam Ja'far As-Siddiq, dilanjutkan oleh Abu Yazid Al-Bustami, terus Abu Hasan Ali bin Ja'far Al-Kharqani, kemudian Abu Ali Al-Fadal bin Muhammad Al-Tusi Al-Farmadi, kemudian Abu Yakub Yusuf Al-Hamdani bin Ayub bin Yusuf bin Husain, dilanjutkan oleh Abdul Khalik Al-Fadwani bin Imam Abdul Jamil Arif Al-Yukuri, terus Muhammad Al-Anijaru Al-Faqnawi, Ali Al-Ramituniantau Syekh Azizan, Muhammad bin Baba As-Samasi, Amir Kulal bin Syed Hamzah, Bahauddin Naksabandi. Menurut sebagian ulama, perbedaan tarikat Naksabandiah dengan tarikat lain, katakanlah Qadariyah misalnya, adalah dalam sanad yang menerima setelah Rasulullah SAW. Tarikat Naksabandiah berasal dari ajaran yang disampaikan Nabi kepada Abu Bakar, sedangkan Qadariyah berasal dari ajaran Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, hingga sampai pada Abdul Qadir Al-Jailani, Martin van Brisnesen. Tarikat Naksabandiah di Indonesia, Bandung, Mizan 1992, halaman 49. Perkembangan tarikat Naksabandiah atau Naksabandi atau Naksabandi berasal dari bahasa Persia, diambil dari nama pendirinya yaitu Bahauddin Naksabandi Bukhari.
Sebagian orang menerjemahkan kata tersebut sebagai pembuat gambar, pembuat hiasan. Sebagian lagi menerjemahkan sebagai jalan rantai atau rantai emas. Pertama kali diperkenalkan oleh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari Naqsabandi, yang juga sekaligus sebagai pendiri Tarekat Naqsabandiyah. Beliau dilahirkan pada tahun 1318 di desa Kasri Hindufan yang kemudian bernama Kurai Kusri Arifan di dekat Bukhara, yang juga merupakan tempat di mana ia wafat pada tahun 1389. Sebagian besar masa kehidupan dihabiskan di Bukhara, Uzbekistan, serta dari dekatnya Transokhiona. Ini dilakukan untuk menjaga prinsip melakukan perjalanan di dalam negeri, yang merupakan salah satu bentuk laku, seperti ditulis oleh Omar Ali Shah dalam bukunya Ajaran atau Rahasia dari Tarekat Naqsabandiyah. Perjalanan jauh yang dilakukannya hanya pada waktu ia menjalankan ibadah haji 2 kali. Dari awal ia memiliki kaitan erat dengan khawajangan, yaitu para guru dalam mata rantai Tarekat Naqsabandiyah. Sejak masih bayi, ia diadopsi sebagai anak spiritual oleh seorang dari mereka, yaitu Baba Muhammad Sammasi. Sammasi merupakan pemandu pertamanya dalam mempelajari ilmu tasawuf, tepatnya ketika ia menginjak usia 18 tahun. Yang lebih penting lagi adalah hubungan dengan penerus khalifah Sammasi, yaitu Amir Syed Khulal Al-Bukhari, wafat 1772-1371. Dari Khulal inilah ia pertama kali belajar tarekat yang didirikannya. Gambaran umum perkembangan Tarekat Naqsabandiyah. Dalam perkembangan Tarekat Naqsabandiyah sudah menyentuh lapisan masyarakat muslim di berbagai wilayah. Dengan dampak dan pengaruhnya, tarekat ini pertama kali berdiri di Asia Tenggara, kemudian meluas ke Turki, Suriah, Afghanistan, dan India. Di Asia Tenggara bukan hanya di kota-kota penting, melainkan di kampung-kampung kecil pun tarekat ini mempunyai zawiyah atau pandepokan sufi. Dan rumah peristirahatan Naqsabandi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas keagamaan yang semarak. Ini menurut Dr. Hajah Sri Mulyati. Di samping itu, tarekat ini juga berkembang di Bosnia, Herzegovina, dan wilayah Volga Ural. Pengaruh mereka mungkin paling kuat di Turki dan wilayah Kurdistan. Yang paling lemah adalah di Pakistan. Pada masa pemerintahan Soviet, pengaruh Naqsabandiyah sangat terasa pada gerakan Islam bawah tahan di Kaukasus Asia Tenggara. Namun pada akhirnya pemerintahan Soviet tidak diikuti perkembangan Naqsabandiyah di permukaan. Mengikuti syariat secara ketat, keseriusan dalam beribadah, menolak musik dan tari dalam ibadah, dan lebih menyukai berzikir dalam hati. Upaya serius dalam mempengaruhi kehidupan dan pemikiran golongan penguasa, serta mendekatkan negara pada agama. Berbeda dengan tarekat lainnya, tarekat Naqsabandiyah tidak menganut kebijaksanaan isolasi diri dalam menghadapi pemerintah yang sedang berkuasa saat itu. Sebaliknya berusaha untuk mengubah pandangan mereka melalui gerakan politiknya, membebankan tanggung jawab yang sama kepada para penguasa sebagai usaha untuk memperbaiki masyarakat. Penyebaran tarekat Naqsabandiyah dan tokohnya
Bahauddin Naqsabandi sebagai pendiri tarikat ini dalam menjalankan aktivitas dan penyebaran tarikatnya mempunyai khalifah utama, yaitu Yakub Al-Karki, Ala Al-Din, Attar, dan Muhammad Parsa. Yang paling menonjol dalam perkembangan selanjutnya adalah Ubaidillah Ahrar. Ubaidillah terkenal dengan syekh yang memiliki banyak lahan, kekayaan, dan harta. Ia mempunyai watak yang sederhana, ramah, tidak suka kesombongan dan keangkuhan. Ia menganggap kesombongan dan keangkuhan merendahkan tingkat moral seseorang, dan kelemahan tadi pengikat spiritual. K.A. Nizami. Ia juga berjasa untuk meletakkan ciri khas tarekat yang terkenal dalam menjalin hubungan akrab dengan para penguasa, sehingga ia mendapat dukungan yang luas jangkauannya. Pada tatanan selanjutnya, tarekat ini mulai menyebarkan gerakan di luar Islam. Tokoh lain yang berperan besar penyebaran tarekat secara geografis adalah Said ad-Din Kasgari. Ia juga telah membaiat penyair dan ulama besar Abdurrahman Jami'. Ialah yang kemudian mempopulerkan tarekat ini di kalangan istana. Kontribusi utama Jami' adalah paparan tentang pemikiran Ibnu Arabi dan mengomentari karya-karya Ibnu Arabi, Rumi, Parsa, dan sebagainya, sehingga tersusun dalam gabungan syair yang memudahkan dipahami dan gagasan mereka tersebut. Di India, tarekat ini mulai tersebar pada tahun 1526. Baqi Billah dilahirkan di Kabul, merupakan syekh yang menyebarkan ajaran tarekat ini di India. Ia mengembangkan ajaran tarekat ini kepada orang awam dan kaum bangsawan Mughal. Dakwahnya di India berlangsung selama 5 tahun. Hampir semua garis silsilah pengikut Naqsabandiyah di India mengambil garis spiritual mereka melalui Baqi Billah dan khalifahnya Ahmad Sirhindi, Dr. Hajah Sri Mulyati. Perluasannya mendapatkan dorongan baru dan muncul cabang Mujadillah dinamai menurut nama Syekh Ahmad Shindi Mujaddidi Al-Fitsani, pembaharu milenium kedua. Pada akhir abad ke-18, nama ini hampir sinonim dengan tarekat tersebut di seluruh Asia Selatan, wilayah Utsmaniyah, dan sebagian besar Asia Tengah. Orientasi baru di bawah Sirhindi ini terlihat pada pemahamannya yang menolak paham wahdatul wujud yang dibawa Ibnu Arabi. Shindi sangat menuntut murid-muridnya agar berpegang secara cermat pada Al-Quran dan tradisi-tradisi Nabi. Khusus untuk Kota Padang, tarekat Naqsabandiyah menurut Tempo.co telah menetapkan beberapa kegiatan-kegiatan peribadatan. Katakanlah misalnya penetapan awal Ramadan. Jamaah Naqsabandiyah akan mulai berpuasa sesuai dengan apa yang telah mereka pahami. Naqsabandiyah didirikan oleh Syekh Naqsabandi yang lahir di Bukhara menurut Zahar. Berikut 6 hal soal tarekat Naqsabandiyah yang mungkin belum Anda ketahui. Yang pertama, perhitungan Ramadan dilakukan tarekat Naqsabandiyah melalui metode hisab mujid. Metode ini berdasarkan kitab Munjid yang dipercayai tarekat Naqsabandiyah sejak turun-temurun. Jemaah tarekat Naqsabandiyah melakukan sholat tarawih 23 rakaat dengan 12 kali salam. Tarekat Naqsabandiyah di Sumatera Barat didirikan ulama Kecamatan Pauh, Kota Padang, Syekh Muhammad Taib, setelah berpulang dari belajar di Mesir pada awal abad 20 Masehi.
Tarekat Naksabandiyah sudah hadir sejak ratusan tahun lalu di Indonesia. Di Padang, Sumatera Barat, atau Sumatera Barat, Naksabandiyah dibawa oleh Syekh Taib yang menurut ilmu di Makkah selama 25 tahun. Imam Surau Tarekat Naksabandi, Zahar, mengaku dia mulai berdakwah di Padang sekitar tahun 1900-an. Kemudian menurunkan ilmunya kepada kemanakannya Syekh Munir. Ilmu ini terus diturunkan sampai kepada Syafri Malin Mudo yang kini menjadi guru besar tarekat di Padang dan sudah berpulang ke rahmatullah. Dan sekarang tinggallah dia yang akan melanjutkan tarekat di Surau Baru, Pasar Baru, Nagari Pauh, Padang, Sumatera Barat, yang surau ini didirikan pada tahun 1910. Demikian untuk sementara. Laju Indonesia TV dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Indonesia dan dunia.